Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, terdapat 9 tokoh yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah pionir penyebaran Islam yang memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Wali Songo tidak hanya memperkenalkan agama baru, tetapi juga menciptakan jembatan antara nilai-nilai Islam dan tradisi yang sudah ada di masyarakat Jawa. Mengapa Wali Songo begitu penting? Mereka adalah simbol perpaduan antara iman dan budaya yang memungkinkan agama Islam diterima dengan mudah oleh masyarakat Jawa yang telah lama menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Mari terus simak video ini hingga selesai, jangan sampai ada yang terlewatkan. Wali Songo, yang berarti 9 wali, adalah sekelompok tokoh spiritual yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Mereka dikenal karena metode dakwah mereka yang inovatif dan adaptif, yang memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal. Setiap anggota Wali Songo memiliki kontribusi unik dalam mengembangkan dan menyebarluaskan Islam yang berdampak besar pada sejarah dan budaya Jawa. Sebelum kedatangan Islam, Pulau Jawa merupakan pusat kebudayaan Hindu-Buddha yang kaya. Kerajaan-kerajaan seperti Majapahit dan Singasari mendominasi wilayah ini dengan tradisi dan sistem pemerintahan mereka. Masyarakat Jawa pada masa itu memiliki struktur sosial dan budaya yang kuat, yang mempengaruhi bagaimana mereka menerima perubahan agama. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dimulai melalui perdagangan dan interaksi budaya dengan dunia Islam. Para pedagang dan ulama dari Timur Tengah dan India memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran Islam. Di Jawa, Wali Songo hadir sebagai penghubung yang membawa Islam ke tengah masyarakat dengan pendekatan yang harmonis dan menghormati budaya lokal. Islam pertama kali diperkenalkan ke Asia Tenggara melalui jalur perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab dan India membawa agama ini ke wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Penyebaran ini dilakukan melalui hubungan perdagangan dan pernikahan, serta interaksi sosial antara pedagang dan penduduk lokal. Di Jawa, Wali Songo menjadi ujung tombak dalam menyebarluaskan ajaran Islam, mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan kebudayaan lokal. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah tokoh penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau lahir pada abad ke-14 dan dikenal sebagai salah satu pelopor Islam di Pulau Jawa. Sebagai seorang ulama dan pendakwah, Sunan Gresik memulai visi dakwanya dengan mendirikan pesantren di Gresik, yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Metode dakwah Sunan Gresik dikenal dengan pendekatannya yang menghargai budaya lokal. Beliau memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan Jawa sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima agama baru ini. Kebaikan dan kebijaksanaan beliau dalam berdakwah membuatnya dihormati oleh banyak orang dan kontribusinya sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Jawa. Sunan Ampel, yang juga dikenal sebagai Raden Rahmat, adalah salah satu murid dari Sunan Gresik. Beliau memainkan peran penting dalam pengembangan pesantren dan penyebaran Islam di daerah Surabaya. Sunan Ampel dikenal karena dedikasinya dalam mendidik masyarakat dan memperkenalkan ajaran Islam melalui pendidikan formal. Beliau mendirikan pesantren di Ampel yang menjadi pusat pendidikan Islam dan pengajaran nilai-nilai agama. Metode dakwah Sunan Ampel termasuk pendekatan pendidikan yang sistematis, serta pengajaran tentang etika dan moralitas Islam. Kontribusi beliau dalam pengembangan pendidikan Islam di Jawa sangat signifikan, dan banyak murid-muridnya yang kemudian meneruskan dakwah di berbagai daerah. Sunan Bonang atau Sunan Subakir dikenal dengan metode dakwahnya yang menggunakan seni dan budaya. Beliau adalah tokoh yang berinovasi dalam penyebaran Islam dengan memanfaatkan seni sebagai media dakwah. Sunan Bonang terkenal dengan keterampilannya dalam seni musik dan pertunjukan yang ia gunakan untuk menarik perhatian masyarakat dan menyebarluaskan ajaran Islam. Metode ini efektif dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, sehingga masyarakat Jawa dapat menerima agama ini dengan lebih mudah.
Kontribusi Sunan Bonang dalam perkembangan kesenian Islam di Jawa sangat besar dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Sunan Derajat atau Sunan Kudus adalah seorang ulama yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan sosial. Beliau dikenal dengan usaha-usahanya dalam mendirikan lembaga pendidikan dan menyebarluaskan ajaran Islam. Sunan Derajat memandang pendidikan sebagai sarana penting untuk membentuk masyarakat yang beriman dan beretika. Beliau mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Kontribusi Sunan Derajat dalam pengembangan pendidikan Islam di Jawa sangat berarti dan banyak pengikutnya yang meneruskan ajaran beliau. Sunan Kudus, yang juga dikenal dengan nama Sunan Kudus, memiliki peran penting dalam pengembangan kebudayaan Islam di Jawa. Beliau dikenal karena usaha-usahanya dalam mengintegrasikan ajaran Islam dengan tradisi lokal di Kudus. Sunan Kudus memandang pentingnya menghormati budaya lokal sambil memperkenalkan ajaran Islam. Kontribusi Sunan Kudus dalam pengembangan budaya Islam di Kudus mencangkup berbagai aspek termasuk arsitektur, seni, dan tradisi. Beliau memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni antara ajaran Islam dan kebudayaan lokal. Sunan Muria, seorang ulama yang dikenal karena kontribusinya dalam mendirikan lembaga pendidikan Islam di daerah Muria. Beliau dikenal dengan pendekatan dakwah yang menekankan pada pendidikan dan pengajaran. Sunan Muria mendirikan pesantren di Muria menjadi pusat pendidikan Islam dan penyebaran ajaran agama. Metode dakwah Sunan Muria mencakup pengajaran agama secara mendalam dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi beliau dalam pengembangan pendidikan Islam di daerah Muria sangat berpengaruh dan pengikutnya meneruskan ajaran beliau dengan penuh dedikasi. Sunan Kalijaga dikenal dengan metode dakwahnya yang inovatif dan adaptif. Beliau menggunakan pendekatan seni dan budaya untuk menyebarkan ajaran Islam, termasuk melalui pertunjukan wayang kulit dan seni tradisional Jawa. Metode ini memungkinkan Sunan Kalijaga untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang mudah diterima oleh masyarakat lokal. Kontribusi Sunan Kalijaga dalam pengembangan dakwah melalui seni sangat berharga dan pengaruhnya masih dirasakan hingga saat ini. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal dengan cara yang harmonis. Sunan Gunung Jati memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Barat Jawa. Beliau dikenal dengan kepemimpinan dan kontribusinya dalam menyebarluaskan ajaran Islam di daerah Cirebon. Sunan Gunung Jati memainkan peran kunci dalam memperkenalkan ajaran Islam di wilayah Barat Jawa dan mendirikan lembaga pendidikan. Kontribusi Sunan Gunung Jati dalam pengembangan dakwah di wilayah Barat Jawa sangat signifikan. Beliau dikenal dengan pendekatannya yang efektif dalam menyebarluaskan ajaran Islam dan membangun komunitas Islam yang kuat di wilayah tersebut. Sunan Tembayat dikenal karena perannya dalam pengembangan dakwah di daerah Tembayat. Beliau berfokus pada pendidikan dan penyebaran ajaran Islam di komunitas lokal. Sunan Tembayat memainkan peran penting dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Tembayat dan mendirikan lembaga pendidikan. Kontribusi Sunan Tembayat dalam pengembangan dakwah di daerah Tembayat sangat berharga, dan beliau dikenal sebagai tokoh yang berdedikasi dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Sunan Ngundung dikenal dengan kontribusinya dalam menyebarkan ajaran Islam dan memperkenalkan praktik keagamaan di komunitas lokal. Beliau memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di daerah Ngundung dan mendirikan lembaga pendidikan yang mendukung perkembangan dakwah. Kontribusi Sunan Ngundung dalam pengembangan dakwah di daerah Ngundung sangat berarti dan beliau dikenal sebagai tokoh yang berkomitmen untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Wali Songo menggunakan berbagai metode dakwah yang disesuaikan dengan konteks lokal. Mereka sering menggabungkan ajaran Islam dengan praktik dan tradisi lokal untuk membuat agama baru ini lebih diterima. Metode ini mencangkup pendekatan pendidikan, seni, dan interaksi sosial. Para Wali Songo menggunakan pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk memahami dan menerima ajaran Islam tanpa merasa terasing dari budaya mereka sendiri.
Mereka juga memanfaatkan media lokal seperti seni dan pertunjukan untuk menyampaikan pesan agama dengan cara yang menarik. Para wali songo memahami pentingnya mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal. Mereka menggunakan pendekatan yang memungkinkan masyarakat untuk menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budaya mereka. Hal ini menciptakan harmoni antara ajaran baru dan tradisi yang ada, sehingga agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Jawa. Adaptasi budaya yang dilakukan oleh wali songo mencakup berbagai aspek, termasuk seni, arsitektur, dan tradisi. Mereka mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, menciptakan suatu bentuk harmoni yang memungkinkan agama Islam diterima dengan baik oleh masyarakat. Wali songo juga memiliki dampak besar terhadap seni dan budaya lokal. Mereka menggunakan seni tradisional, musik, dan pertunjukan untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menarik perhatian masyarakat, tetapi juga dalam memperkenalkan ajaran agama dengan cara yang menarik dan mudah diterima. Pengaruh wali songo terhadap seni dan budaya lokal mencakup berbagai aspek, termasuk seni pertunjukan seperti wayang kulit dan musik tradisional. Mereka berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan kebudayaan lokal, menciptakan suatu bentuk seni yang harmonis dan mendalam. Warisan pendidikan yang ditinggalkan oleh wali songo sangat penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Mereka mendirikan pesantren dan lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan umum. Pendidikan yang mereka berikan mencakup berbagai aspek, termasuk etika, moralitas, dan pengetahuan agama. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh wali songo menjadi pusat pendidikan dan penyebaran ajaran Islam. Mereka memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang beriman dan beretika, serta dalam mengembangkan ajaran Islam di Jawa. Wali songo juga memiliki dampak besar terhadap struktur sosial dan politik di Jawa. Mereka tidak hanya menyebarluaskan ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk struktur sosial dan politik masyarakat. Kontribusi mereka mencakup berbagai aspek, termasuk pengembangan sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Pengaruh sosial dan politik yang ditinggalkan oleh wali songo masih dirasakan hingga saat ini. Mereka dikenal sebagai tokoh yang berperan dalam membentuk masyarakat yang adil dan beretika, serta dalam memperkenalkan ajaran Islam sebagai landasan moral dan sosial. Warisan spiritual yang ditinggalkan oleh wali songo sangat penting dalam perkembangan Islam di Jawa. Mereka tidak hanya menyebarluaskan ajaran Islam, tetapi juga menciptakan suatu bentuk spiritualitas yang harmonis dengan kebudayaan lokal. Legasi spiritual ini mencakup berbagai aspek, termasuk praktik keagamaan, ritual, dan tradisi yang masih dipraktikkan hingga saat ini. Pengaruh spiritual wali songo masih dirasakan dalam praktik keagamaan di Jawa. Mereka dikenal sebagai tokoh yang berhasil menciptakan harmoni antara ajaran Islam dan budaya lokal, sehingga warisan spiritual mereka tetap relevan hingga saat ini. Ajaran dan metode wali songo masih relevan di zaman modern dalam konteks masyarakat yang semakin maju dan berubah. Ajaran mereka menawarkan perspektif yang berharga tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan budaya lokal. Relevansi ajaran wali songo dalam konteks modern mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, budaya, dan spiritualitas. Relevansi ajaran wali songo juga terlihat dalam praktik keagamaan saat ini. Mereka memberikan paduan tentang bagaimana menyebarkan Islam dengan cara yang adaptif dan menghormati budaya lokal, yang sangat penting dalam masyarakat yang beragam dan berubah. Upaya untuk melestarikan warisan wali songo mencakup berbagai inisiatif, termasuk pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya. Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran dan kontribusi wali songo tetap dihargai dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian wali songo melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan pemerintah. Upaya ini mencakup penelitian tentang sejarah dan kontribusi wali songo, serta pelestarian dan budaya yang terkait dengan ajaran mereka. Dalam menjelajahi sejarah dan kontribusi wali songo, kita dapat melihat betapa besar dampak mereka terhadap perkembangan Islam di Jawa. Mereka bukan hanya penyebar ajaran agama, tetapi juga pelopor dalam mengintegrasikan Islam dengan budaya lokal.
Kontribusi mereka dalam pendidikan, sosial politik, dan spiritualitas sangat berharga dan berpengaruh hingga saat ini. Memahami Wali Songo memberikan kita perspektif yang lebih dalam tentang bagaimana ajaran Islam dapat diterima dan berkembang dalam konteks budaya yang beragam. Ajaran dan metode mereka menawarkan panduan tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan budaya lokal yang sangat relevan dalam masyarakat modern saat ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa dukungannya untuk menekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tak ketinggalan informasi lainnya.